Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpamu, Abah. Sebagai anak itu aku pikir kalau aku udah kuliah, udah kerja di bank, ya udahlah aku menikah. Masihkah kau ingat sayang, gadis yang pernah kau sayang? Aku lihat sih hitam manis. Kalau kata orang Medan itu birong. Birong. Galot. Apa itu? Black sweet. Oh, black sweet. Birong. Galot. Yang ku cinta padamu, yang ku sayang padamu, engkau dan aku. Podcast Fix Mantap. Hai Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere. Masih di podcast Fix Mantap. Asik. Hari ini saya pengen dangdutan lagi. Gara-garanya dari kemarin kalau tayangin dangdut rame requestan. Mau ini dong, undang ini dong, undang itu dong, undang ini. Oke, saya puaskan keinginan kalian semua para Sobat Mantap ya. Kalau kemarin bilang manis manja, saya tampilkan satu persatu. Terus kemarin bilang ini dong siapa, Mega Mustika, saya datangkan Mega Mustika. Nah, salah satu nama yang disebut hari ini saya hadirkan. Kira-kira siapa ya? Asik. Nanti kita ngobrol banyak, ngobrol intim antara saya dan Mbak Nana untuk para Sobat Mantap. Tapi sayangnya sekarang beliau lagi sibuk. Sibuk ngapain? Masang kuku. Siapakah dia? Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpamu, Abah. Siapakah dia? Tahu kan? Siapa? Halo, siapakah namamu? Aku Nana Mardiana. Gak kuku. Au. Bintang tamu saya hari ini sibuk, mana kukunya? Sini gue bantuin. Udah nempel belum? Dia copot satu. Sampai perkenalan aja gak konsen gara-gara kuku. Mana lihat Mbak kukunya? Wes. Udah jadi. Wes Sampai. Wes coba pamer ke. Oke, Sobat Mantap. Nah, hari ini disimpan dulu, Mas. Ini disimpan dulu. Nah, takutnya saya ikutan pakai nanti. Ada brandnya soalnya. Oke, siap. Nah, apa kabar Mbak Nana? Baik, Mas. Tangannya taruh sini aja sambil dibenerin gini. Udah. Sehat, Mbak? Sehat, Mas. Terima kasih loh menyempatkan hadir di sini di studio hari ini. Sama-sama, makasih. Ya, dan sesuai requestan para Sobat Mantap, waktu itu sempat bilang waktu saya ajak Mbak Yulia Citra ngobrol, kemudian ajak Mbak Mega Mustika, katanya Mbak Nana gitu. Gitu ya. Saya sempat bingung karena di Indonesia ini banyak Nana kan. Oh, Nana Dalam. Banyak, ada Nana Dalam, Nana Mirdad. Yes. Ternyata yang di request adalah Nana Mardiana. Mbak Nana Najwa Shihab ya. Mbak Nana Shihab. Banyak aku kan? nggak pakai Mbak Nana deh, Kak Nana aja. Oh, Kak Nana. Kalau Mbak Nana kan udah ada Mbak Najwa. Gitu. Kak Jadi Nana aja. Kak Nana. Kebetulan juga orang Medan kan. Kau orang Medan. Orang Medan aku. Oh, jadi dipanggil kakak aja. Oke. Baik, Kak. Baik, Kak, siap, Kak. Saya akan panggil Kak Nana, Kak, ya. Kakak. Oh, jadi Makassar ya, bukan Medan ya? Bukan. Kalau orang Medan Kak Nana. Kak Nana bukan, itu kita dari Makassar. Oh, tekanannya beda. Beda. Oh, antara Medan dan Makassar beda. Medan, ya? Madura, Makassar beda. Oh, kalau Madura gimana?
Beremah. Kak Nana. Ambon beda lagi. Lebih tinggi. Kak Nana. Lebih halus ya tapi tinggi. Gitu. Jadi emang beda. Tapi dari manapun Kak Nana ini adalah penyanyi dangdut senior pada zamannya, luar biasa sekali. Lagu-lagunya tuh romantis sekali. Itu tahun berapa ya, Kak? Aku mulai lagu dangdut itu tahun 1994. Itu mulai nyanyi dangdut? Kalau mulai nyanyi? Kalau mulai nyanyi SMP kelas 2. Nyanyi apa itu? Itu di TVRI Medan. Oke. TVRI Medan aku genrenya pop. Pop. Oke. Pop apa aja deh, all round, tapi dangdut nggak ada. Terus kok tiba-tiba jadi nyanyi dangdut, gimana ceritanya? Itu kan ketemunya Pak Imam almarhum, Pak Imam S. Arifin. Jadi waktu itu aku lagi nge-MC bawa acara di salah satu partai. Oke. Partai. Jadi Mbak Nana ini MC awalnya? Iya, enggak aku nyanyi. Tapi ketika aku masuk ke grup musik kan kita ada ada band namanya ya. Band itu yang jadi MC-nya itu aku. Oke. Nah, ketika itu hadirlah Pak Imam S. Arifin dan sahabat-sahabat senior dari Jakarta. Oke, udah ngetop itu ya. Iya, datanglah ke Medan gitu. Ketemu Nana. Gitu. Lalu Nana diajaklah untuk menjadi artis di Jakarta, dangdut. Dangdut ya? Iya, aku sih mikirnya gini. Lah kalau dangdut kan aku nggak bisa gitu. Itu benerin kukunya di sini aja. Udah, nggak usah ngumpet kayak ngitung duit. Udah. Ini kayak ngitung duit gitu. Udah. Kan aku jadi agak-agak gimana kalau kayak ngitung duit ya. Bawaannya gue gini gitu. Udah. Oke, terus? Lalu aku nggak pernah tahu kalau dangdut gitu kan gimana. Yang aku tahu almarhum kan bilang udah di Jakarta aja gitu, nggak tahu itu mau gimana karena prosesnya kan harus seleksi dulu katanya. Ada dites tesnya, dulu, ada castingnya dulu. Dites dulu sama produser nyanyi sama kita ya katanya. Ya udah aku bilang ya udah deh, tapi mikir dulu ya berapa tahun ini gitu. Karena kan waktu itu udah kerja juga di bank. Kamu ini pegawai bank awalnya. Oke. Jadi tawaran itu saya terima tapi nanti dulu. Nanti lah ya. Sombong gitu. ya? Iya, karena bukan sombong ini, karena aku pikir step-stepnya sebagai anak itu aku pikir kalau aku udah kuliah, udah kerja di bank, ya udahlah aku menikah itu. Kalau hidupnya normal seperti itu. Karena aku anak kampungnya di Medan, bukan kampung banget, tapi artinya aku berpikir alami aja gitu ya. Ya aku normalnya SMA seperti itu. Kuliah kerja di bank, lalu aku punya pacar, ya udah aku menikah gitu. Udah gitu, nggak konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti so simple ya. Iya, sebagai seorang anak, lalu nggak pernah berpikir mau jadi artis besar. Tapi memang kalau aku udah nyanyi itu dari SMP kan aku udah di TV ya, TVRI. Itu memang ada setiap kali Mbak Mia itu Camelia Malik kalau udah joget di TV itu aku nonton gini, dulu kan colek-colek tuh, colek gitu kan Kak Mia. Terus aku lihat gini, kapan ya aku jadi kayak gitu ya? Itu setiap saat begitu. Dari kecil itu ya? Dulu artis Saparian. Nah kalau ngeliat Mbak Ica Trisnawati juga waktu itu sering kan. Gitu ya? Dulu sering kan. Sapari itu kan. Terus ngeliat gini, aku pengen loh kayak itu ya gitu. Udah cantik. Iya, pengen ada di TV gitu loh. Walaupun udah di TV Medan gitu. Itu memang udah ada gitu. Keinginan itu ada. Oke, dari kecil ya. Ingin jadi bintang itu udah ada. Gitu. Tapi terwujud setelah ketemu almarhum. Dan waktu aku SMA itu, aku juga diminta waktu itu jadi penyanyi pop di JK Record. Sama Pak Yudi Kristianto kalau nggak salah. Di Jakarta? Jakarta. Itu tamat SMP. Oke. Sampai aku disuruh pindah ke Jakarta. Dan aku waktu itu mau sekolah di SMA 3 waktu itu. Setiabudi waktu itu. Jadi sudah dapat tawaran waktu SMP. Iya. Tamat SMP. Karena kan acara-acara TV Medan itu kadang-kadang kolaborasi dengan Jakarta kan. Dijadikan satu paket gitu. Lalu tapi pamanku bilang gini, setelah aku sering ke studio, kan malam itu suka ke studio ya. Pamanku bilang gini, tulang ya orang Batak itu ya. Lalu tulang itu kan polisi. Dia bilang gini, beliau bilang
Tulang almarhum bilang begini, "Sudahlah Diana, udahlah janganlah jadi penyanyi dulu." Oke. Katanya kan, "Sekolahlah dulu." Oh, sekolah lah dulu. Kuliah. Kan orang Batak sekolah Iya, dulu. sekolah. Sekolah tinggi-tinggi kau. Iya, Oh. sekolahlah dulu, kuliah lah. Oh, kuliah Katanya, lah. nanti kalau mutiara is mutiara katanya. Berproses lah kata Berproses. Tulang gitu. Memang di keluarga kita itu kan memang kakak-kakak itu memang kan semuanya sekolahnya tinggi-tinggi gitu ya Oke. kan. Lalu aku pulang lah ke Medan. Nggak jadi penyanyi JK Nggak Record. jadi jadinya waktu itu sering ketemu Bang Pance almarhum, Bang Maxim Mamiri, siapa lagi tuh Yones Pereira ya yang di Depok itu. Nggak jadi aku pulang. Ya, karena mau sekolah. Iya, lalu Kenapa saya jadi ikutan bapak? Ini influence-nya kuat loh, Mbak Nana. lalu aku malu kali kan, Mas. Aduh, aku pulang ini nggak jadi nyanyi. Udah deh, malu kali aku pulang ke Medan gitu kan. Belum dikontrak sama JK Record. Dia udah Dikontrak. waktu itu aku tes nyanyi itu kalau nggak salah di Trans Rally Sumatera Utara. Di mana itu aku udah nyanyi di situ lalu sama Mas Yapto juga ada di situ, Mas Pak Yudi juga ada waktu itu. Udah bikinin lagu. Lalu namaku juga udah diganti. Oh, jadi siapa waktu itu? Lisa. Oh, nggak jadi Nana. Elisa kalau nggak salah. Oh, Elisa. Mardiana. Kalau nggak salah ya. Elisa Mardiana. Mardiana katanya diganti biar hoki. Maaf ya Pak Yudi Kristianto, akhirnya aku cerita ini proses kan. Lalu lagunya kayak apa kan kalau JK kan lagunya pop, melo-melo, pop melo. Iya, pop. Jadi kayak model-model Betharia Sonata. Bukan, Meriam Bellina. Waktu itu kan lagi top-topnya itu kan artisnya Pak Yudi ya, Mbak Dian Piscesa, Edi Diana. Coba dong Mbak, pengen denger Mbak Nana nyanyi. Udah kan lupa lagu itu. Setaunya kita ini kan Mbak Nana penyanyi dangdut. Oh, maksudnya mau dengerin suaraku pop. Mau nyanyi lagu pop melo ala JK Record dong. Aduh, nanti kaget, suaraku bagus sekali. Ya coba. Coba dong lagunya Meriam Bellina deh. Masihkah kau ingat sayang, gadis yang pernah kau sayang, dia menunggumu, sayang, cintanya. Luar biasa. Memang JK Record banget ya. Pop-pop mendayu-dayu gitu ya. Cinta yang indah. Luar biasa. Bagus kan? Bagus banget Mbak. Tapi hokinya di dangdut gimana makanya, tuh? jadi pas disuruh pulang itu ke Medan, kata paman gini, Tulang, udahlah ke Medan, balik aja lah ke Medan. Aku sedih loh, sedih banget gini. Gak jadi penyanyi udah deh. masuk koran. Oh, udah masuk koran. Kalau dulu di Medan kan kita bahasanya koran ya. Oke. Ya kan? Surat kabar. Jadi udah masuk koran nama Mardiana Bugis dulu. Namaku di Medan itu ngetopnya Mardiana Bugis. Artis Medan. Ya. Hijrah Jakarta katanya. Tiba-tiba Mardiana Bugis pulang kampung. Malunya kayak apa ini? Aku malu. Tapi ternyata ketika aku pulang ke Medan itu aku datang ke TVRI. Ke kasih hiburan. Lalu Pak Irwan bilang gini, kalau nggak salah Pak Irwan Effendi. Terus bilang begini, udah di sini aja. Di Medan juga bisa ngetop. Kamu bisa ngetop di Medan ini, bisa populer gitu kan. Memang aku di SMP juga udah populer di sana. Oh, di Medan ya? Di Medan udah populer gitu. Untuk daerah regional Daerah, Medan, ya, Nana Mardiana tahu lah gitu ya. Bayarannya 6.000. Oh, oke. Ngetop tapi bayarannya 6.000 ya? 6.000 tahun berapa SMP aku tuh? 8 tahun 85 loh. 85 ya, itu udah gede banget ya zaman itu ya. 85 SMP. Soalnya aku kuliah itu 89. Oh. Sama nggak? Bener nggak? Iya. SMP-nya. Nah, itu udah 6.000 udah banyak, Mas. $6.000 zaman itu 2.500 ya. Lah kira-kira gitu lah. Jadi Lalu kalau lumayan. elektron itu keyboard kalau kata orang Medan itu aku bayarannya 25.000. 25.000. Ya lalu akhirnya pulang ke Medan
Udah aku jadi penyanyi Medan. Dan aku penyanyi Medan acara-acara indoor, acara-acara instansi, kepolisian. Ngamen lah ya. Aku nyanyi gak berhenti. Laku ya. Laku. Karena populer di Medan. Cantik juga kan. Cantik. Cantik, anggun, suara bagus. Bukan cantik sih sebenarnya, maksudnya mungkin susah dulu ya penyanyi ya kan, gitu kan. Gak banyak maksudnya. Gak banyak ya untuk. Kan di Medan gudangnya penyanyi dari dulu. Iya memang gudangnya penyanyi, tapi mungkin kalau untuk usiaku mungkin kan belum lah, masih pada sekolah anak-anak gitu. Oh gitu. Teman-temannya. Sampai akhirnya ketemu Bang Imam. Nah akhirnya aku pas waktu aku kerja lalu ketemu Mas Imam di tempat latihan kami, latihan nyanyi. Kebetulan yang mengkoordinir itu kan Bapak itu dari Golkar, ya. Lalu beliau bilang, udah almarhum, beliau bilang, "Hei anak-anak kita mau kedatangan artis ibu kota loh. Banyak, ada Mbak Nia, ada Nia siapa tuh? Camelia Malik, ada Tio Panta, ada Nike Ardila, ada Poppy Mercury, ada almarhum Mas Imam, Mas Doyo, Mas Kadir dan bla bla dan lain-lainnya." Acara apa itu, Mbak? Kampanye. Oh, kampanye tahun Golkar waktu itu. Oke. Waktu itu kalau nggak salah ketumnya Bapak Wahono kalau nggak salah. Nah ketemulah di tempat latihan. Mbak Nana juga nyanyi ya? Nyanyi, ketemulah di tempat latihan. Almarhum deketin aku kan. Lalu teman-teman latihan, almarhum deketin aku, gitu, deketin aku. Lalu Dek, adik mau nggak nyanyi, katanya. Nyanyi apa bang? Nyanyi dangdut. Kalau udahlah bang, aku kan nggak cantik lah bang. Udah itu aku kan nggak pinter goyang, badanku kaku. Aku bilang, gak apa-apa dek, suaramu bagus banget loh. Oh masa iya sih bang? Iya dek, suaramu bagus katanya. Aku kan pop bang, gak apa-apa kita coba. Udah akhirnya setelah kampanye almarhum pulang kan ke Jakarta. Ya, lalu ternyata udah siapin lagu yang tersayang. Nah ketika aku nonton TV Medan, tiba-tiba itu ada acara Belantika Musik Medan kalau nggak salah. Mungkin kolaborasi dengan Jakarta kan, paket gitu ya. Ada almarhum Mas Imam nyanyi Ancor Pesena Telok. Oh, yang lagunya dia ya. Yang ada lagu yang ada manggil-manggil namaku Mas, Mardiana. Oh. Gimana sih lagu? Bibir merah mereka yang selalu membasah, laksana mangga muda yang sedang segar-segarnya, Mardiana. Aku bilang loh kok ada Mardiana ya. Pacarku ada di sebelahku kan. Loh kok ada Mardiana agak GR lah dikit. Tapi berterima kasih kan udah menjadikan sumber inspirasi. Iya gitu, saya berterima kasih juga. Nah itulah cerita awalnya. Jadi cinta pandangan pertama nih ceritanya Mas Imam beliau kayaknya ya. Kalau Mbak Nana mah cuek-cuek aja ya. Mungkin Mas Imamnya lebih kepada melihat apa namanya ya, sesuatu ada diri Nana untuk sebagai seorang penyanyi kan beliau itu kan sudah termasuk dituakan ya kan, senior. Setelah Pak Haji Rhoma Irama ya kan, mungkin punya nilai apa, melihat ada sesuatu lah gitu di diri Nana ini mungkin gitu, ya. Menjadi sumber inspirasi dan banyak lagu-lagunya seperti Hitam Manis. Gitu kan, Hitam Manis. Itu semua untuk Mbak Nana ya? Mungkin gitu. Mungkin. Mbak Nana hitam manis orangnya? Aku lihat sih hitam manis. Kalau kata orang Medan itu birong. Birong. Galot. Apa itu? Black sweet. Oh, black sweet. Birong. Galot. itu orang Batak. Kalau ada yang Batak nggak di sini? Kalau orang Batak itu Batak tuh, si Elpa itu Batak ya. Birong galot kan, Dek? Birong galot itu hitam manis. Makanya dinyanyiin sama Bang Imam. Hitam manis kulitnya, halus lembut tutur sapanya, ku jatuh cinta. Asik, emang dia banget ya. Hitam manis, halus lembut. Emang itu untuk dirimu ternyata. Ya. Oke. Terus sampai akhirnya rekaman bareng gimana ceritanya, Mbak? Nah, lalu aku berangkatlah ke Jakarta. Aku permisi dulu sama bos di kantor ya kan. Sama direktur. Lalu direktur bilang, udah kamu rekaman aja. Jadi pamit nih sama bosnya. Kok baik banget dikasih? Berhenti. Oh, resign gitu. Pak, saya mau resign. Saya mau
ke Jakarta. Nggak usah resign. Kamu mau rekaman aja. Nanti kamu kembali lagi. Mungkin Bapak itu kan lebih paham kehidupan ya, Pak Direktur. Lebih paham kehidupan, artinya ini kan bakat ya, artinya nggak permanen gitu kan. Kalau kita punya pekerjaan itu tetap kan mungkin lebih masa depan terjamin. Iya gitu. Terus aku bilang nggak bisa gitu Pak, aku mau ke Jakarta, mau tinggal di situ gitu. Jangan nggak usah, nanti kamu rekaman balik lagi gitu. Akhirnya pergilah ke sana sama teman kantor juga, Feni Rosita namanya. Terima kasih Feni ya. Mungkin kalau lihat ini, terima kasih Fen. Ditemenin teman kantor maksudnya. Kantor Feni Rosita, lalu ditemenin ibu, lalu ditemenin, ya itu aja kayaknya. Aku ke Jakarta lah, dijemput almarhum di airport, lalu aku dibawa ke Pasar Baru. Aku dibeliin parfum, shopping. Iya, dibeliin baju mungkin supaya cantik lah. Namanya kita dari kampung. Dari daerah ya. Iya. Mau ketemu produser. Iya, beda kan mungkin looknya. Masih melihat kalau untuk jadi artis kan harus begini rapinya gitu, indahnya ya. Karena aku kan orangnya serius ya berpakaian gitu. Lalu akhirnya aku dibawa Pasar Baru, aku dibeliin parfum, dibeliin baju. Nah malamnya kita langsung ke Studio Insan. Di mana itu Mbak? MSC Record, kalau nggak salah di Pluit ya. Di Pluit. Lalu aku di testing, tiba-tiba pas di testing lagunya udah ada Mas. Oh, jadi emang lagu itu dibuat untuk Mbak Nana. Mungkin Mas Imam udah siapkan gitu. Itu tadi inspirasi kali ya. Lalu almarhum bilang, ayo tek vokal. Lalu tiba-tiba masuk musiknya. Aku ketika denger musik itu aku udah mulai merinding Mas. Musiknya udah jadi. Udah jadi gitu. Terus itu yang buat musik almarhum Mas Alik Ababil. Oh Mas Alik, suaminya Mbak almarhum Yunita. Ya. Lalu aku dengar musiknya di studio, namanya itu situasinya malam ya. Kita kan lebih hening gitu, lebih gimana gitu. Lebih syahdu lah ya. Musiknya aja udah bikin kita, aduh enak banget lagu ini ya gitu. Itu yang lagu apa? Yang ku cinta padamu, yang ku sayang padamu, engkau dan aku telah menyatu satu jiwa dalam cinta. Keren banget ya lagunya. Iya. Tiba-tiba pas aku lagi rekaman, almarhum bilang, stop, bisa ngenakin lagu gak sih? Gitu katanya, bisa ngenakin lagu gak sih? Coba dong ujung-ujungnya dienakin gitu. Terus aku bilang gini, gimana bang? Aku takut kan Mas. Galak ya? Iya agak, bukan galak, dia lebih tegas kelihatannya. Kok ngenakin lagu aja gak bisa, katanya penyanyi, maksudnya di Medan udah penyanyi, kok gak bisa? Aku ingat kan sering nyanyi Melayu di Medan, ya kan, sama baca Quran. Udah aku bikinkan aja lah Granik Melayunya. Ada cengkoknya maksudnya. Iya, ujung-ujung aja. Yang ku cinta padamu, gitu-gitu aja. Diayun. Diayun-ayun aja. Kalau Melayu diayun-ayun ya. Tetap aku gak bisa waktu itu, tapi kesininya aku semakin mencintai dangdut dan cengkok grenek ya namanya itu ya. Itu aku malah pengen belajar terus itu. Nah itu Mas. Oh jadi kisahnya. Itu rekaman pertama yang tapi langsung jadi hits kan waktu itu? Itu udah ada, dan almarhum setelah aku rekaman, aku kan pulang tuh kerja lagi 4 hari. Itu ternyata almarhum udah kirim-kirim ke Radio Agustina. Tahu Agustina. Yang di Tanjung Priok ya. Iya. Nah itu udah dikirim ke bapak itu, Pak siapa itu ya yang udah tua. Itu dikirim ke sana, dipromosin terus. Akhirnya aku dapat job ke Kalimantan 10 paket. Lalu almarhum telepon ke kantor. Lalu aku disuruh datang lagi ke Jakarta. Itu kisahnya. Oh, jadi promonya Mbak Nana nggak ikutan ya? Nggak ikutan, almarhum sama promo dengan produser. Karena Mbak Nana kerja di di Medan. Makanya aku bilang kan almarhum lebih sudah senior lah ya untuk mengamati calon-calon artis mungkin ya seperti itu. Gitu. Sampai akhirnya meledak lah itu secara brutal ya Mbak ya. Itu sampai waktu itu berapa ribu kopi kaset tuh?
Jutaan kali ya? Nah itu nggak tahu, tapi kalau aku ke ke kantor MSC Record itu kan dia nggak pernah, dia selalu banyak order kan, kaset kan itu Mas, dan Iya. kita seneng banget gitu. Gitu ya? Artinya kita melakukan sesuatu tapi dapat Diterima di seluruh Indonesia, Iya, oleh pencinta gitu. lagu dangdut di seluruh Indonesia. Itu kebahagiaan kita loh. Dan itu kan sampai menjadi sebuah image bahwa pasangan romantis itu adalah duet Nana dan Imam kan waktu Lalu itu ya. waktu itu lagu itu di cover kan Di cover. sama Iwan yang di Iwan Malaysia. yang di Malaysia. Iya, sama istri Lia kalau nggak salah. Lalu kami dibawa nyanyi sama Mbak Camelia Malik ke Brunei. Ke Brunei, nyanyi di Brunei. Ya, Pangeran Bolkiah di istana. Lalu kita didaulat untuk 2 kali nyanyi yang tersayang. Yang tersayang. Jadi udah nyanyi More nyanyi lagi lagu itu yang sama. Yes. Ya Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangannya dong. Saking romantisnya lagu itu kali ya Mbak ya. Enak kan lagu itu. Enak banget. Airnya tuh Terus mendayu-dayu membawa suasana tuh yang wah luar biasa. Musiknya. Mas Arik Ababil almarhum. Luar biasa. Mbak Nana dari remaja saya merinding. Luar biasa kan, saking dalamnya gitu musik itu. Nah, setelah itu kan menyusul single kedua. Ya. Boom juga. Lagi. Yang gimana lagunya Mbak? Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu, tak sanggup diri ini hidup tanpamu, abang. Asik. Abangnya nggak ada. Luar biasa. Emang adem terus nyaman gitu dengernya. Bener-bener ke bawah suasana. Dan itu lebih boom lagi dari yang pertama. Boom lagi. Itu lebih luar biasa. Kalau kita dulu ya ini kita flashback ya, bukan kita mengungkit masa lalu. Bukan kita ria ya, bukan. Tapi itu kalau kita udah manggung lagu Jangan Tinggalkan Aku, baru masuk intronya aja, teng tong teng tong teng, gitu kan? Teot, itu orang udah nyanyi duluan itu, rame itu kalau lagi di lapangan itu. Jadi kerjaan udah ditinggal aja ya? Udahlah. Jadi nyanyi aja ya gitu ya? Iya, jadi akhirnya udah benar-benar berhenti kerja gitu. Full jadinya jadi penyanyi. Tapi ketika show di Pangkalan Bun pertama kali itu, aku kan pakai baju rok pendek ya, kembang gitu, terus pakai stocking, terus aku pakai baju warna-warna kelip-kelip, terus aku joget. Nyanyi waktu itu lagu Rindu Berat. Kau suka ku cinta, janjinya sama-sama. Aku joget kan, joget pop lah ya. Terus tiba-tiba udah selesai nyanyi, di belakang panggung almarhum bilang gini, Dedek kayaknya adek ini aja deh, kerja lagi. Kenapa? Katanya nggak cocok. Katanya gini, Dedek, adek di belakang panggung itu. Dedek, dia manggil aku kan adek ya waktu itu, karena kita belum ada pacaran. Masih hubungan profesional. Iya, profesional, masih belum ada pacaran, belum ada deg-degan, belum ada apa-apa. Dedek, adek ini aja deh, kerja lagi deh. Adek nggak usah nyanyi katanya, biar abang aja. Kenapa gitu? Gak cocok katanya, mungkin joget. Aku kan belum pandai ya, terus pakaianku mungkin gak cocok, gak match gitu mungkin ya. Karena sesuai. aku pikir ya udahlah, aku pakai baju kerlip-kerlip mungkin gak sesuai dengan konsep karakterku, mungkin ya dia lihat mungkin. Tapi lama-lama sekarang aku suka loh joget, Mas. Joget juga ya, Pak? Aku suka, kan aku semakin hari mencintai dangdut. Jadi setiap saat itu kalau bisa aku nyanyi dangdut di rumah. Apalagi sekarang ada TikTok kan. Aku sering live. Iya. Aku sering live loh. Belakangan ini aku intens nge-live terus gitu ya, bukan karena apa gitu. Aku pikir jam 8 sampai jam 11 itu aku harus live.
Oke. Itu membangun kedekatanku kepada pencinta lagu Pencinta dangdut. lagu dangdut, fansnya terutama Iya, ya. tapi luar biasa ketika kita live itu langsung itu netizen itu langsung buka dong Mbak Nana Komal dong, Mbak Nana Komal dong, Bang, pada nunggu, Mas. Itu sampai 100k loh. Wow. Iya beneran. Dan aku seneng banget karena tiba-tiba mereka bilang, Kak Nana, aku naikin dong. Aku naikin, ya kan. Pada collab gitu? 9 orang kan. Wah. Aku kumpulin semua. Kak Nana, ayo dong, aku naikin dong. Oke, sebentar ya. Nanti gantian. Yang udah selesai gantian. Rapi gitu kan. Tapi Mas, yang indahnya itu apa? Semuanya itu minta lagu almarhum. Kayak tadi malam doa suci. Nggak berhenti nyanyinya dari Madura itu. Dia putar lagi, semua doa nunggu. Terus ada yang bilang gini, Al-Fatihah. Artinya mereka sudah menyanyikan lagu almarhum, terus mereka yuk Al-Fatihah. Iya, kita doakan. Itu aku luar biasa loh. Luar biasa ya. Luar biasa itu. Apresiasinya kok mereka nggak bosen-bosennya gitu sama almarhum itu. Dan bahkan sampai sudah nggak ada orangnya. Iya, terus ya. aku kan selingin gitu ya, kadang-kadang lagu pop, Yuni Shara gitu. Lagu Panbres. Aku kan anak suka zaman jadul lah kita ya. Usiaku juga udah zaman-zaman ini seusia Panbres mungkin ya. Abang itu. Terus mereka gak mau. Mbak Nana coba lagu dangdut aja, lagu Imam. Image-nya udah di situ Mbak. Terus lagu Imam katanya. Langsung aku ganti. Jadi makmum. Kadang aku gini, ada egoku gini. Ya biarin aja lah, aku mau nyanyi aja gitu kan, nyanyi pop gitu. Tapi nggak bisa, hatiku nggak bisa. Langsung aku ganti. Karena menghargai kan. Kita harus menghargai sesama gitu. Nah, ngomong-ngomong, duet dengan Mas Imam sendiri itu menghasilkan berapa banyak hits sih Mbak kalau boleh tahu? Banyak. Kayaknya semua hits ya. Ya dari yang pertama. Pertama itu Jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan. Yang tersayang. Yang ku cinta padamu. Judulnya apa itu? Yang tersayang. Kemudian yang kedua? Yang kedua jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan aku. Yang ketiga? Tiada kata berpisah. Yang gimana sih Mbak? Tiada kata berpisah antara kau dan aku. Ya. Tuh. Luar biasa. Bawalah aku kasih. Cintamu cintaku. Iya kan? Aku semakin cinta. Cuma itu, kamu. Jadi itu luapan emosi ya sebetulnya lagu itu ya. Iya, benar. Dari yang pertama, jangan lupakan aku, sampai akhirnya yang tersayang, betul. Sampai akhirnya yang kesini makin cinta. Cuma kamu. Kan? Terus seminggu di Malaysia, lalu ada Jera. Kayaknya itu lagu susunan rapi kehidupanku. Ya, jadi luapan emosi dari perjalanan hidup Mas Imam dari awal pertemuan sampai tapi ada yang judulnya kunikahi kamu nggak? Atau kau jadi milikku, akhirnya kau jadi milikku. Minimal di dalam syair lagunya itu. Ada dong. Ada ya? Itu yang tersayang, jangan tinggalkanku. Semoga yang kuasa selalu melimpahkan rahmatnya pada cinta kita. Luar biasa ya. Itu akhirnya udah sukses menggait pujaan hatinya. Makanya langsung berdoa untuk dilimpahkan rahmatnya. Luar biasa. Cintamu cintaku. Ya gimana Mbak? Sayang hanya padamu. Sayang cintaku. Kaulah permataku. Kaulah di. Udah itu cintamu cintaku. Ini. Nah Mbak, dari sekian banyak, akhirnya image itu melekat bahwa Mbak Nana adalah pasangan duet dari Mas Imam. Terus setahu saya kalau nggak salah tuh sempet ada single solo, album solonya Mbak Nana juga ya? Iya, aku. Berapa banyak Mbak? Solo itu nggak banyak. Nggak banyak ya? Tapi aku kalau lagu solo itu kayaknya ketutup ya.
ketutup sama duetmu yang Ketutup. fenomenal itu ya? Iya, ketutup dengan almarhum sendiri gitu. Oke. Nama besar almarhum. Sampai detik ini aku kan mencipta lagu juga ya, Mas. Oh, dirimu mencipta lagu juga sekarang itu aku bekerja sama dengan Adibal, lagu-lagu Adibal, oke. Kemarin Adibal publishing. kesini ya? Ya, ke Adibal gitu. Jadi itu aku pikir lagu-laguku banyak loh. Oke. Tapi Produktif juga dia naik, tapi kayaknya lebih dia naik kayak lagu Curhat tuh. Oke. Curhat itu bareng dengan lagu Mbak Iyeth Bustami itu apa sih Mas itu? David. Bukan, Zafin. Japin. Nah, waktu acara Anugerah Dangdut TPI waktu itu lagu Japin pertama aku nomor 2, Curhat. Curhat. Dinyanyiin sama Aku. Mbak Nana. Gimana sih lagunya? Sengaja ku tutup mataku, sengaja ku tutup telingaku, agar aku tak melihat, agar aku tak mendengar segalanya cerita tentang dirimu. Live-nya begini, dan almarhum bilang begini, makanya jangan buat lagu kayak gitu. Jadi akhirnya begini. Tiada lagi tegur sapa, tiada lagi canda tawa, tiada lagi kehangatan, tiada lagi kemesraan, tiada lagi, segalanya hilang sudah, segalanya musnah sudah. Kata almarhum gini, makanya jangan buat lagu gitu. Itu bukan curahan hati sebetulnya. Curahan. Emang curahan hati. Curahan. Makanya diomelin, gak usah curhat deh. Curahan hati. Jadi memang kehidupan rumah tangga itu kan berproses. Iya, dan prosesnya. aku dengan almarhum kan gak ada pacaran ya. Iya. Jadi ketika kami menjalani kehidupan rumah tangga, aku kaget. Aku yang orang serius, yang punya jadwal waktu pagi jam 7, aku udah siap-siap ke kantor. Ya kan, karena takut nanti terlambat waktunya. Lalu pulangnya jam 5. Nah, tiba-tiba aku ketemu almarhum, aku dibawa keluar malam. Pulang pagi? Iya, aku dibawa ke studio, kan pulangnya pagi kadang. Aku dibawa ke tempat-tempat yang ada musik-musik dangdut, kontrol lagu-lagu yang hits, ya kan? Biasa kan gitu kan? Aku dibawa dan aku kaget. Loh kok kayak gini ya? Kok kayak gini gitu. Akhirnya terus kita tidurnya kan pagi. Bangun siang kadang-kadang ya gitu. Ada keluarga juga kadang kita lagi tidur. Kehidupan itu berbalik 100%. Dan itu aku rasakan kok kayak gini ya gitu. Makanya aku pernah ini sebenarnya ini banget ya, apa namanya ya, apa sih namanya? Kok gini banget ya gitu ya? Aku pernah di usia 27 tahun. Oke. Saat itu aku lagi populer. Oke, lagi ngetop-ngetopnya. Lagi populer. Tapi aku minta sama Allah, Allah cabutlah nyawaku. Kenapa? Oh, depresi. Iya, aku waktu itu merasakan bahwa yang kujalani nggak sesuai dengan apa yang kuinginkan. Walaupun waktu itu aku merasakan populer, punya nama besar ya. Artinya disanjung-sanjung, aku dapat uang gampang. Uang juga banyak, gampang. Karena kita kan nyanyi itu duet ya, berdua, dan honornya itu 2. Oke. Iya, tapi aku sempat nangis sama Allah itu. Berbisiklah ya, Allah cabutlah nyawaku, Allah, aku nggak sanggup menjalani kehidupan yang seperti ini. Itu di usia 27 tahun. Apa yang membuat Mbak Nana sampai berpikir seperti ada itu? perjalanan yang memang kita tidak tahu, rahasia Allah ya kan. Mungkin itu proses, kalau kata almarhum itu proses. Proses itu harus kita jalani katanya. Tapi aku nggak sanggup waktu itu. Lalu aku minta sama Allah untuk aku cabutlah nyawaku Allah. Aku ingin mati gitu. Karena aku pikir, karena aku kan kita rumah tangga gak bisa cerita sama orang tua kan. Oke. Karena kita bercerita kepada orang tua yang baik-baik saja, ya kan? Untuk harga diri keluarga kita. Tapi yang ku jalani gak sesuai dengan apa yang ku pikirkan ketika karena kesibukan yang begitu banyak atau karena jam show yang begitu padat? Juga. Juga. Jadi kita itu kan bukan kita gak perlu uang, tapi kan kita tuh udah seperti mesin dan gak punya tujuan. Oh, gak ada tujuannya? Gak ada tujuan, karena kan setiap hari mobile.
Oh, oke. Tiap saat itu kan. Lalu kita hanya cari uang, dan kita nggak pernah yang fokus ke satu titik tujuan. gitu ya. Oke. Karena udah disibukkan dengan jadwal yang padat dan uang yang banyak itu ya. Dan akhirnya ada sesuatu yang membuat kita semakin jauh. Oke. Ya kan, semakin jauh terpisahkan. Akhirnya aku pikir ya Allah udahlah, kok hidup begini banget sih Allah gitu. Tapi aku jalani dengan kekuatan hati, aku jalani sebagai ibu, aku jalani sebagai perempuan Batak. Oke. Batak dan Aceh. Aku harus kuat, aku harus bangkit, aku harus menjadi sesuatu untuk diriku. Oke. Terutama diri dulu ya kan. Aku harus bangkit gitu. Dan akhirnya sampai di detik ini usiaku 55 tahun, aku merasakan bahwa semua Allah sudah atur. Semuanya sudah ditakdirkan. Sampai ketemu Mas. Oke, sampai hari ini ada di sini ya. Sampai ketemu Gopin ya kan. Oke, luar biasa Mbak. Nah Mbak, balik lagi Iya. ke lagu singlemu itu, sempat hits juga lagu sendirimu itu kan yang apa? Aku Rindu Curhat. Kamu ya. Ya apa ya, bukan Yang tersayang. yang sendiri, yang solo. Oh, Selamat Jalan. Selamat. Aku benci. Itu juga curahan hati. Aku benci itu almarhum yang ciptakan. Oke. Ya, kalau Mbak Nana itu ciptakan curhat, lalu ada judulnya Jangan Kau Pergi. Jangan kau pergi dari diriku, jangan kau pergi tinggalkan aku tak sanggup, aku tak mampu bila dirimu jauh dariku, jangan kau pergi. Itu terjadi. Oke, biasa. Ya, adem ya. Jadi memang lagu-lagu itu semua ada kisahnya. Jadi curahan tanpa hati kita ya. sengaja. Kalau yang Aku Rindu itu setelah berpisah. Aku benci. Aku benci. Oh, itu almarhum yang ciptakan buat saya. Itu sebenarnya dulu itu mau buat pop. Oke. Tapi almarhum bilang coba dinyanyikan aja, didangdutin. Bagus, banyak yang suka. Gimana? Mbak, saya juga suka loh itu. Suka. Karena itu kalau nggak salah Mas Hendro ya buat musiknya. Buat Gimana Mbak refnya Mbak? Aku benci kamu, kau hancurkan masa depan hidupku. Hancur kan masa depan? Hancur. Itu emang kondisinya udah hancur-hancuran. Ya itulah proses hidup ya Mbak ya. Luar biasa. Ngomong-ngomong Mbak, dari sekian lagu-lagu Mbak Nana yang begitu hits dan begitu melegenda, siapa penyanyi yang menginspirasi atau idola Mbak Nana selama ini? Aku itu sering. Almarhum kah? Oh iya, jadi gini, waktu aku kecil, waktu masih penyanyi daerah, aku kan selalu latihan vokal itu di rumah. Oke. Jadi musiknya aku putar, iya kan? Lalu aku ikutin suaranya dulu Nicky Astria. Oke. Untuk suara vokal, namanya kita pop dulu ya, Nicky Astria. Jarum Neraka. Oh oke. Nyanyi juga Jarum Neraka. Buat latihan vokal. Oh oke. Latihan vokal. Kayaknya nggak pantas banget looknya begini nyanyinya Jarum Neraka. Bukan, maksudnya latihan vokal. Latihan vokal, oke. Biar dia power ya. Lalu untuk ketenangannya itu aku putar lagu Bang Harvey Maliholo. Oke. Darat Kau sungguh cerita, ya kan, untuk ketenangannya. Terus aku putar Ruth Sahanaya. Oke. Tak kuduga. Bukan, waktu itu kaulah segalanya bagiku, gitu kan? Itu. Lalu sekarang kalau dangdut itu aku semakin mencintai lagu-lagu almarhum. Lagu-lagu Pak Haji Roma Irama, dan Bang Imam S. Arifin. Sekarang kok makin mencintai dangdut, dan aku ingin belajar terus supaya suaraku enak gitu kan dengan dangdut original. Gitu. Sampai sekarang Mbak Nana masih nyanyi? Masih ya? Masih produktif juga menciptakan lagu dan rekaman? Inilah mau belajar terus mencipta lagu. Cuma kadang-kadang ketika aku mencipta lagu itu menjadi kisah gitu yang sedihnya gitu ya. Jadi curhatan lagi? Iya, kenapa itu ya? Ya nggak apa-apa, bagus dong. Bukan. Artinya jadi melo semua ya lagunya ya?
Jadi ketika kita mencipta lagu, menjadi kisah kehidupan itu yang kita pikirkan kenapa ya gitu. Oh gitu. Jadi apa yang diciptakan berikutnya kejadian. Oke. Kalau gitu mulai sekarang Mbak Nana bikin lagunya yang happy. Betul. Karena kan kalau tadi saya ngobrol sama Putri Indonesia bilang, kita tuh harus ini loh positif, harus afirmasi positif. Karena dulu dia gendut. Begitu afirmasi positif, saya cantik, bener-bener akhirnya jadi cantik gitu. Itu Celine tadi Iya, ya? Celine tadi begitu. So Mbak Nana kalau bilang menciptakan lagu besoknya kejadian, menciptakan lagu besoknya kejadian, berarti mulai besok lagunya gini, aku cinta rupiah. Tadinya aku mau ciptain, Mas Imam kan cipta hujan duri. Hujan duri dari langit. Itu ada lagunya itu ya, banyak yang suka. Aku mau cipta hujan duit. Biar hujan duit. Biar hujan duit. Ternyata hujannya duri duluan. Jangan, iya dulu. Karena sekarang kita bismillah, mudah-mudahan hujan duit, kita lakukan sesuatu bisnis yang bagus. Ya kan, bisa merekrut banyak orang bekerja. Iya kan? Iya dong. Atau UMKM banyak yang kerja. Mbak Nananya pakai daster, duduk, bertemu di situ, kumpul semuanya. Tinggal ngatur-ngatur. Itu cita-citaku. Tapi udah kesampaian. Bismillah. Sempat punya usaha apa? Pernah ya? Aku punya bakery 3 loh. Wih, kok nggak gemuk? Biasanya punya bakery kan gemuk. Oh iya. Jadi kalau Mbak Nana itu udah terasa gemuk, aku langsung harus kurus. Tadi kan afirmasinya gitu. Afirmasi positif. Aku harus kurus. Contoh gini, kayak kemarin aku baru pulang dari Tegal nyanyi. Aku harus kurus 5 kilo. Gitu ya. Kurus beneran? Aku harus pakai baju kurus ya. Resepnya apa? Puasa. Nggak makan. Puasa ya. Jadi puasa, misalnya gini, gemuk udah 10 hari puasa ya. Puasa. Pasti kurus. Kurus. Bener, pasti kurus kalau udah puasa. Kalau puasa itu enaknya gini, kalau diet aku pernah diet pakai yang lain-lain ya. Tapi itu kayaknya kita rasanya lonely gitu. Gitu kok kayaknya gimana gitu. Tapi ketika kita puasa, kok kayaknya kita itu berkah gitu. Percaya diri, bangga sama diri kita gitu ya. Aku puasa loh. Iya, seneng banget. Malah bangga ya. Tapi kalau aku diet kayaknya pada makan kayak gimana kita Kalau diet yang dipaksa gini, aduh, kayak kita merasa bersalah gitu. Tapi kalau puasa kita bangga sama diri kita, ya kan? Karena ibadah ya. Bangga. Luar biasa. Jadi resepnya puasa guys, bukan diet ya kalau mau kurus ya. Puasa. Nah, Mbak Nana kan punya background pendidikan ekonomi dan psikologi. Iya. Kalau lagi manggung, lagi nyanyi bisa diterapkan nggak sih ilmunya? Iya, pasti. Karena gini, kalau di panggung itu kita kan bagaimana caranya bisa berbicara, komunikasi dengan audiens gitu kan. Bagaimana caranya meredakan juga. Bagaimana cara memikat. Ya kan, bagaimana memikat itu arti. Iya, jadi bagaimana mereka itu melihat kita, konsen, melihat apa yang kita tampilkan, pastinya lagu ya kan, dengan kehadiran kita. Jangan sampai ketika kita hadir, mereka tuh nggak suka sama kita. Baru datang udah nggak suka gitu ada kan ya? Gini, ada kan nih yang kita lihat tuh nyanyi nih, tiba-tiba udah pada kabur. Mending kabur, kadang dilempar aqua ya Mbak. Iya gitu ya. Nah itu kayak gitu. Jadi ketika kita sudah mau naik panggung, tentunya adalah cara-cara kita tersendiri, bagaimana kita bisa tampil di depan audiens itu supaya mereka itu menikmati apa yang kita persembahkan gitu. Bahasa tubuh kita bahasa body language juga. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Nah tadi bicara bisnis. Sekarang berbisnis apa? Oh bisnisnya itu lupa tadi dibicarain ya. Jadi aku buka bakery. Ya di Pulau Gebang 1. Apa nama bakerynya? Love Bakery. Ya. Lalu aku kan suka yang gambar love yang pink. Jadi lalu aku buka Galaxy 6 bulan setelah yang pertama. Lalu aku kerjasama dengan sahabatku di Lampung. Tapi lintas timur, Lampung ke situnya masih jauh 4 jam. Tapi apa yang terjadi ketika itu pelangganku banyak loh. Di pelangganku
Al-Azhar, ya kimia banyak Banyak lah ya. ya, Lions. Berkembang lah ya. Berkembang bagus Oke. gitu, dan bukan ria juga, aku sudah menaikkan pekerjaku umroh 2 Oke. orang Wow, juga waktu luar itu, biasa. saking ini orang bahasa Medan nih, saking kata orang Saking ya. Medan ya. Orang Medan bilang maksudnya karena semangatnya kita bahwa bisnis kita lancar gitu. Oke. Dan itu waktu bisnisku pertama itu kayak bakery itu, aku hadirkan Pak Haji Rhoma Irama loh. Waktu opening. Wih. Aku hadirkan Mas. Ya langsung sold out dong. Ya Allah, ketakutan habis rotinya, makanannya. Karena aku pikir pasti kan mereka kalau ngeliat Pak Haji Rhoma Irama kan benar-benar Antusiasnya luar antusias biasa. gitu. Ngantri-ngantri dong, Mbak. Rame. Apalagi kan spanduknya aku buat udah sebulan sebelumnya gitu. Oke. Grand launching gitu ya. Kan itu dekat pasar ya, Jalan Raya itu. Rame banget. Tapi itulah tadi, memang mungkin kita harus berproses lagi bagaimana bisa mengikhlaskan dan bersyukur. Maksudnya? Gitu. Jadi gini, ketika itu sudah bangkrut. Sudah berjalan? Iya. Bangkrut. Iya, dari 2016 ke 2000 Berdiri. Covid. 2020. Wah, di situ bangkrut dia, dan aku harus ikhlaskan dan nanya juga sama Allah, kenapa sih Allah gitu kan, kok begini sih Allah gitu, kayak disulap aja. Nah akhirnya kita berpikir mungkin ada yang salah di diriku atau apa yang kurang gitu ya. Kita kan introspeksi ya, dan mungkin juga Allah sedang memberikan jeda sama aku biar kamu harus begini loh, kamu harus begini. Kita pikirnya positif aja untuk apa yang kita jalani gitu. Kita senasib loh. Gitu Mas. Saya buka bisnis 2017, berkembang dari 1 jadi 3. Apa tuh bisnis apa? Ada resto. Resto juga. Dari 1 jadi sampai 3. Ya, 2020 tutup semua. Betul. Dari yang gini Mbak, dari banyak duit nih gitu. Betul. Kok dari 1 jadi 3 kan cuan masuk terus ya. Betul. 2020 pasti lebih oke gitu. Tutup Mbak 3-3-nya. Bener. Sama ya? Sama. Ya nggak apa-apa. Jadi itu aku mau masukkan ke perumahan mesin-mesinnya. Tapi kan orang nggak bisa masuk. Nggak bisa kan gede-gede. Enggak. Apanya? Covid. Covidnya nggak bisa masuk. Kalau Covid waktu itu kan kita ini kan nggak siap boleh antar masuk, gitu ya. Iya benar. Kan? Karena awal-awal orang mencekam sekali. Iya. Benar. Nggak boleh. Terus pekerja-pekerja itu kan nggak mau. Benar. Jadi aduh ya Allah, sayang banget itu. Tapi nggak apa-apa. Kita itu anggap aja itu tadi. Sekolah aku bilang. Ternyata kehidupan itu seperti itu, seperti apa namanya, bumi berputar. Iya, seperti buku kan, lembar 1, lembar 2, lembar 3, lembar 4-nya udah selesai nih. Aku mau ke lembar 5 ini kayaknya. Kita belum tahu lembar berikutnya apa isinya ya. Oke. Yang penting sehat lah. Nah, di data kita juga Mbak Nana ini aktif sebagai ketua pelaksana anugerah musik. Bener ya? Iya. Itu tahun berapa? Itu 2025. Itu apa sih, acara apa? Jadi itu penganugerahan untuk insan. Untuk apa namanya itu? Insan film dan musik. Oke. Iya, tapi perempuan semua. Kan anugerah Kartini. Nah, itu aku ketua panitia. Di situ melibatkan juga teman-teman sponsor, banyak juga yang sponsori, dan Forum Wartawan Hiburan. Oke. Bersama Ketum Trisnobil. Nah, itu aku jadi ketua panitia. Jadi ketua panitia. Seru banget loh. Seru. Lebih ribet mana? Jadi bos roti atau jadi ketua panitia acara? Sebenarnya aku suka jadi panitia acara, tantangan ya kan. Tantangannya gede ya. Cuma memang itu tadi mungkin fasilitasnya dulu ya, kita memang harus kuat ya. Aku pikir gitu ya. Aku seneng yang memang yang terobosan aku seneng. Gitu. Emang suka tantangan ya. Seneng gitu. Seneng banget gitu. Tentunya juga kan kita lihat siapa yang mendukung kita, iya kan? Gitu. Jadi kita artinya kita merasa ya kita memang harus menerobos gitu. Nah kalau ditantang Mbak Nana mau nggak jadi juri? Reality show sekarang dangdut yang banyak marak itu. Mau. Aku jadi presenter mau. Mau ya? Mau. Oke. Karena emang suka tantangan ya. Aku suka. Nah, ngomong-ngomong soal dangdut zaman now. Yeah.
Perbedaannya apa sih, Mbak, dari dangdutnya Mbak Nana zaman itu dan dangdut anak-anak sekarang? Jadi kalau dangdut zaman dulu itu kan lebih original gitu Oke. ya kan. Terus kita itu kalau tampil kan memang tampilnya looknya itu yang elegan Oke. gitu kan. Zamannya Mbak Nana dangdut udah elegan ya? Elegan Oke. banget gitu ya. Bukan kita bilang sekarang gak elegan, tapi Oke. sekarang itu kan lebih realistis gitu. Oke. Bener gak? Aku ya begini aja gitu Oke. kan. Dan kita gak bisa koreksi. Oke. Iya kan? Gak bisa koreksi. Cuma kita melihat, aduh sayangnya udah cantik. Kok gini ya gitu. Tapi kan ini memang tampilannya, memang dia harus begitu gitu kan. Konsepnya. Iya, konsepnya Yang pakai jungkir balik gitu ya, Mbak ya? Iya, itu memang mungkin mereka memang konsep mereka begitu. Atau Mungkin- yang menjual keseksiannya. Iya, masing-masing lah. Tapi kita hargai kehadiran mereka juga kan menambah semaraknya musik dia kan di Menambah Indonesia. warna ya. Iya, menambah gitu ya. Dan itu memang mungkin harus berjalan seperti itu dulu. Oke. Iya, tapi kalau dari Mbak Nana ini maunya, aku sih kepengennya ngelihat yang nyanyi itu kan cantik gitu ya, janganlah yang Tapi diumbar-umbar gitu ya. janganlah diumbar-umbar. Kok sayang ya, Mbak ya? Iya sayang. Maksudnya orangnya udah cantik ya. Tapi pas kita lihat, aduh, kok gini ya gitu. Apalagi misalnya audiens indoor gitu ya kan, yang memang resmi gitu. Elegan. Tiba-tiba kok tampil begini gitu. Ini kenapa ya? Kayaknya hancur ya, Mbak ya. Ini kenapa gitu? Oke. Gitu. Aku suka bertanya juga gitu. Mungkin perlu dibuat aturan kali ya, gitu ya. Aku pikir gitu ya. Atau itu menyangkut ini, Mbak, wawasan si penyanyinya sendiri. Artinya kan kita bisa menyesuaikan tampilan kita di mana itu kan karena wawasan. Betul. Ya kan? Betul. Juga memang dari personalnya ya, gitu. Dari diri sendiri. Contoh gini, Nana Mardiana tampil, aku nggak mau begini gitu kan. Kalaupun diminta orang gitu. Contoh gini, aku udah berhijab loh. Oke. Ya kan? Tiba-tiba aku nyanyi, orang minta aku tidak berhijab. Iya kan? Oke. Masih nyambung kan dengan yang tadi kan? Masih nyambung kan tadi yang kita bahas tadi. Orang minta aku tidak berhijab. Sampai aku pernah disuruh masuk ke kamar mandi untuk membuka rambutku. Gitu kan? Aku bingung di dalam kamar mandi kan? Buka enggak? Gitu. Aku di kamar mandi buka enggak? Mbak, ayo loh Mbak, cantik Mbak, pakai gini-gini Mbak, gini-gini Mbak. Gitu kan? Acara outdoor nih ya. Lalu aku gini, iya sih cantik sih. Cuma kok enggak. Akhirnya aku keluar lagi, enggak buka jilbab. Enggak berubah. Iya. Terus aku bilang gini, ya udah, enggak mau. Nah, gitu. Itu tadi kan dari diri sendiri. Jadi balik ke diri kita. Jadi juga, lu mau tampil seperti apa? Iya, jadi juga teman-teman adik-adik ya kan, yang pendatang-pendatang baru yang nyanyi dengan tampilannya begitu, mungkin juga dia itu memproduksi sendiri. Dia punya uang. Dia punya aturan sendiri. Nah, sekarang ini banyak yang tampil yang bagus-bagus kan, di salah satu stasiun TV, ya kan? Bagus-bagus ya, Mbak? Ada ajang-ajang, ya kan? Yang membuat konsepnya jadi lebih elegan. Pemilihan lagu penyanyi dangdut itu keren-keren itu. Keren-keren ya. Pakaiannya bagus gitu. Suaranya bagus. Tapi yang saya pikirkan itu gini, bagaimana adik-adik ini ya kalau misalnya dia sudah tampil di stasiun TV itu sempurna dengan kerennya, dengan nama yang sudah dibangun sedemikian rupa, dipopulerkan di event itu. Ketika dia kalah, kehidupannya gimana ya, nyanyinya ya gimana ya gitu. Itu maksudnya kelanjutan karirnya, itu yang saya pikirkan. Untuk dapat tampil seperti itu kan butuh biaya yang luar biasa gitu. Dan mungkin hari-harinya juga sudah harus berubah kan. Harus berubah. Iya kan? Nggak mungkin lagi naik Gojek dong. Mungkin nggak gitu. Mungkin aja sih. Kalau itu tergantung mentalnya mungkin sih. Mungkin ya. Nah, itu yang saya pikirkan. Nah, yang saya sarankan adalah, kalau menurut saya, untuk menjadi artis agar tetap bisa dia tetap bertahan itu dia harus punya lagu. Nggak mengandalkan waktu kompetisi itu ya. Dia harus buat lagu, ya kan? Lagu itu
booming, nah itu namanya tidak akan tenggelam menurut saya ya. Jadi ada labelnya ya? Iya, menurut saya. Oh, Nana Mardiana, si lagu Jangan Tinggalkan Iya, Aku. gitu. Ada label contoh kayak Mbak Evita Malam, Mbak Selamat Isda, Malam. Ya kan itu nggak bisa hilang. Oke. Iya, ya kan. Tapi kalau anak-anak ini akan cepat terlupakan ketika ada yang membawakan lagu itu dengan lebih bagus lagi gitu ya. Dan orang kan pastinya gini, kalau dibawa ke daerah pasti orang bilang nama si ini di belakangnya ada itu di bawah-bawah. Single hitsnya. Bukan, misalnya. Oh, nama acaranya. Ya, itu. Kalau dia tampil sendiri, tanpa nama itu, tanpa embel-embel, brand yang membesarkan dia, itu kayaknya susah ya. Aku pikir gitu. Okay. Tapi kalau kita dibilang misalnya, aku mau panggil si ini nyanyi, yang punya lagu itu loh. Oke. Orang langsung tahu. Dan itu aku pikir bertahan ya. Nah, kan sekarang ada modelan yang polling saweran terbanyak. Kasihan nggak Mbak menurut Mbak Nana gimana tuh? Kan ada yang bagus tapi sawerannya sedikit sehingga kalah. Betul. Ya itu dia tadi, makanya itu ya begitulah. Ada yang polling banyak, suaranya bagus, suaranya bagus, tapi pollingnya nggak banyak. Iya, Mbak begitu. Mungkin itu tadi kalau kita ada lomba itu kriterianya apa? Oke. Apakah dari polling terbanyak? Oke. Apakah dari memang suaranya terbaik? Apakah dari performnya dan keseluruhannya dan menjadilah dia pemenangnya? Harus jelas. Kalau menurut aku. Pollingnya apa dulu? Kalau pollingnya apa tadi? Saweran kriterianya. Gift terbanyak. Ya, gift terbanyak yang menang, ya udah cari aja yang banyak yang ngasih gift. Tapi tentunya harus bagus juga suaranya. Untuk dapat gift yang banyak harus tampil yang maksimal juga jangan ya. Giftnya banyak, suaranya nggak bagus. Nggak bagus, nggak mungkin. Tapi mungkin juga karena pollingnya banyak, karena memang bagus kan, gitu. Oke. Nah, Mbak Nana, asik banget ngobrol sama Mbak Nana ya. Nah, satu lagi pertanyaan, untuk proyek ke depan apa nih Mbak Nana? Ya itu tadi, aku pengen punya sesuatu yang membuat aku nyaman untuk hari tuaku. Itu usaha. Iya, usaha. Kalau musik? Kalau musik aku pengen berkarya, ya kan? Punya lagu yang bisa diterima. Dan bisa menjadi asetku, gitu kan? Jadi asetku dan untuk anak-anak. Itu aku pengen, Allah kasihlah aku kesempatan laguku bisa diterima pencinta lagu dangdut di Indonesia gitu. Artinya booming lah. Satu. Ya. Bukannya lagunya udah booming semua yang dulu-dulu. Duet loh ya. Oh, duet ya. Ya kan orang bilang Mbak Nana kan terkenal gini. Oh enggak dong, yang terkenal itu almarhum, bukan aku. Karena menurut aku orang yang terkenal itu, artis yang terkenal itu adalah yang mempunyai lagunya itu bener-bener nempel. Iya, contoh Selamat Malam. Nah itu kan orang Evita Mala dia terlena. Iis Dahlia, payung hitam yang sampai nangis-nangis itu udah nempel. Aku pengen gitu. Yang nempel sekarang kan duet ya. Duetnya ya. Tapi kita harus syukuri, mungkin memang harus begitu. Rezekinya di situ. Iya, jadi kita nikmati aja. Sembari berjalan, sembari berkarya. Ya, jadi harapannya Mbak Nana ada satu buah karya dari Mbak Nana yang bisa melabeli Mbak Nana. Itu ya sebagai penyanyi dangdut. Penyanyi solo. Itu penyanyi solo. Tapi mudah-mudahan dengan lagu yang happy, yang kayak tadi Mas bilang, enggak melulu melo lagi. Jangan lagi suamiku kejam. Oke, Mbak. Sebetulnya saya pengen banyak ngobrol, pengen sampai besok gitu ya. Tadi hujan duit maksudnya kan. Hujan duit terus kita buka ini menerima lowongan kerja ini. Ya seru banget gitu kan. Itu bisa berguna untuk semua masyarakat Indonesia ya. Itu ya. Oke. Mbak Nana, senang sekali ngobrol sama Mbak Nana. Sama, ya sebetulnya saya pengen ngobrol 2 hari 2 malam gitu. Iya memang. Karena ternyata
Mbak Nana yang looknya lembut, kalem ini ternyata ceritanya banyak sekali. Mungkin next kita akan hadir di sini ya. Banyak, ngobrol lagi ya Mbak ya. Mas, makasih. Oke, sekarang saya mau masuk ke segmen berikutnya. Saya punya 7 kata. Ya. Ini kata sambung. Kalau saya menyebut satu kata, Mbak Nana sebutkan satu kata juga yang ada di otak Mbak Nana secara spontan. Oke? Siap. Tepung. Lembut. Besi. Keras. Elektronik. Nyala. Segitiga. Biru. Pensil. Nulis. Televisi. Nonton. Kuning. Warna. Dia sebut segitiga biru, emang tukang roti sih ya. Emang dapat endorse. Tepung segitiga. I know, Ya udah. makanya dagang roti sih. Brandnya nggak disebut. Oke, yang pertama tepung tadi bilangnya Segitiga. lembut. Lembut. Oke, besi keras, elektronik Nyala. Ini oven maksudnya, emang hubungannya sama dapur semua ini. Segitiga, iya apa itu? Pensil, iya oke. Dan televisi tadi apa Mbak? Nonton, suka nonton televisi ya Mbak? Dulu. Kalau sekarang nonton apa? Sekarang kurang. Kurang ya? Nontonin oven ya Mbak ya? Rotinya udah ngembang belum gitu ya? Aku bisa buat roti. Bisa buat roti? Roti apa aja Mbak? Semua. Semua bisa ya? Aku bisa. Oh, ya iyalah punya bakery 3. Masa nggak bisa bikin roti? Jadi sebelum aku buat bakery itu, Heeh. aku harus belajar dulu. Oke. Supaya tahu kan ketika mereka minta ini aku paham. Paham prosesnya bagaimana. Dan itu menyenangkan sekali ya Mbak ya? Senang ya. Kuning tadi apa Pak? Kuning tadi jawab apa? Warna. Iya, Suka warna apa Mbak Nana? Aku suka warna Tadi pink ya bilangnya ya? pink, rada-rada magenta, Oh, magenta. gitu. Oh, oke, itu emang suka ke anak cintanya. Oke, Mbak Nana, kalau saya bertanya Mbak Nana ini sebetulnya lebih nyaman disebut apa sih? Seorang penyanyi dangdut kah? Atau seorang pebisnis kah? Atau seorang ibu rumah tangga kah? Atau pencipta lagu kah? Aku suka disebut penyanyi Seorang penyanyi dan pencipta lagu. dan pencipta lagu. Iya, dan aku menikmati diriku sebagai ibu rumah tangga. Oke, jadi Mbak Nana ini menikmati segala yang dilakukannya. Oke, Mbak, sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan atau ya cerita-cerita positif yang ingin disampaikan untuk Sobat Mantap hari ini. Cerita-cerita positif adalah kita harus berjuang untuk ke depan, Oke. kita harus punya tujuan, dan kita harus punya keahlian. Gitu ya Mbak ya? Gitu. Oke. Oke, Sobat Mantap, fix mantap. Pesan dari Mbak Nana, kita harus tetap berjuang, harus gali potensi kita ya Mbak ya, untuk tetap bisa bertahan di dunia ini dan bermanfaat untuk Banyak orang. Oke, Sobat Mantap, itu dia ngobrol kita sama Mbak Nana Mardiana, si penyanyi dangdut senior dan legenda tentunya ya. Dan kita berharap apa yang kita bahas hari ini dan disampaikan Mbak Nana hari ini bermanfaat dan memberikan inspirasi positif untuk Sobat Mantap di rumah. Oke, dan akhirnya saya Mas Rere, Nana Mardiana. mohon pamit, nggak kuku, au au.